Recording in progress. Oh, belum ini. Iya, Iya, balik. Iya, udah simpan. Ada namanya. Di PPT ini Bang. Ya, saya. Oh, wah. Suara kita Suara apa? Mau ada kok hilang? Ayo. Bisa. Assalamualaikum. Ini loh, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa Zoom program pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya di sini sebagai moderator dan pembaca materi atas nama Muhammad Jafir Ashraf dengan NIM 210 301 252. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firah dengan NIM 210. Saya Danang Saman Pranoto dengan 103. Saya M. Ambizar Fiansis Putra, NIM 200 sebagai pemateri. Saya Muhammad Riyadi Firdaus, NIM 210301233 sebagai pemateri. Ya, kelompok kita akan membentuk positioning merek. Saat ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, yang pertama saya akan membahas mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning atau pemosisian. Mengembangkan dan mengomunikasikan strategi posisian, yaitu semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan SDP atau segmentasi, penentuan sasaran target, dan positioning. Perusahaan menemukan beragam kebutuhan dan kelompok di pasar. Membidik mana yang dipenuhi oleh perusahaan secara superior dan kemudian memosisikan penawaran agar pasar sasaran mengenali kelebihan dari penawaran dan citra perusahaan.
Jika perusahaan melakukan positioning dengan buruk, pasar akan bingung. Kerangka referensi kompetitif. Kerangka referensi kompetitif adalah untuk suatu positioning menentukan keanggotaan kategori membership atau produk sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Dan titik perbedaan atau disingkat POD dan titik paritas atau disingkat POP. Titik perbedaan POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Asosiasi yang membentuk titik perbedaan bisa didasarkan hampir pada semua jenis atribut atau manfaat. Misalnya, desain, kinerja, dan kualitas. Menciptakan asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan untuk merupakan suatu tantangan yang real, tapi penting ditinjau dari positioning merek kompetitif. Titik paritas atau POP. Asosiasi yang tidak mesti untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua dasar bentuk, yaitu kategori dan kompetitif. Dan ada juga positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Setelah pemasar menetapkan kerangka referensi kompetitif, positioning dengan mendefinisikan pasar, pelanggan, dan mereka dapat mendefinisikan asosiasi perbedaan dan bagi dua, yaitu pertama titik perbedaan, yang kedua titik paritas. Titik perbedaan antara atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditentukan kesamaannya. Titik paritas. Titik paritas adalah asosiasi tidak mesti mengikuti merek tapi dapat dimiliki bersama dengan merek. Jenis asosiasi ini juga berasal dari bentuk yaitu kategori dan kompetitif. Jadi paritas kategori adalah asosiasi pandang esensial untuk stabil penawaran itu dan kategori ada secara berbeda. Jadi paritas kompetitif adalah titik perbedaan dari menetapkan keanggotaan kategori. Pemasar harus memberitahu konsumen tentang keanggotaan kategori suatu merek. Mungkin situasi yang paling jelas adalah peluncur produk-produk, terutama ketika identifikasi kategori itu sendiri tidak jelas. Ada juga situasi di mana konsumen mengetahui keanggotaan kategori merek.
tetapi mungkin tidak yakin bahwa merek itu merupakan anggota sah kategori tersebut. Merek kadang-kadang diafiliasikan dengan kategori-kategori di mana mereka itu tidak menjadi anggotanya. Positioning tumpang tindih. Sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan solusi terbaik untuk kedua pihak. Mengomunikasikan keanggotaan kategori. Mengumumkan manfaat kategori untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan menghantarkan alasan dasar bagi penggunaan kategori. Pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Membandingkan dengan contoh. Merek terkenal dan penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek spesifikasikan keanggotaan kategorinya. Bergantung pada penggambar produk. Penggambar produk yang mengikuti nama seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Ada 3 cara untuk mengapresiasikan keanggotaan kategori dari suatu merek. Mengumumkan manfaat kategori. Untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan menghantarkan alasan dasar bagi penggunaan kategori. Pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Membandingkan dengan contoh. Merek terkenal dan penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek mengspesifikasikan keanggotaan kategorinya. Bergantung pada penggambaran produk. Penggambar produk yang mengikuti nama seringkali menjadi sarana singkat untuk mengapresiasikan asal-usul kategori. Strategi diferensiasi personel. Perusahaan bisa memperkerjakan karyawan yang lebih terlatih. Yang kedua, diferensiasi saluran. Perusahaan dapat merancang cukupan keahlian dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, diferensiasi citra. Perusahaan dapat mengukur citra yang kuat dan menarik. Strategi pemasaran yang sesuai siklus hidup produk. Dengan mengatakan bahwa sebuah produk mempunyai siklus hidup, kita berarti mengatakan tentang 4 hal berikut. Yang pertama, produk mempunyai usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui tahap-tahap yang berbeda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Siklus hidup produk. Kurva ini umumnya dibagi dalam 4 tahap. Pertama, pengenalan. Kedua, pertumbuhan. Ketiga, kedewasaan. Dan keempat, penurunan. Pertama, pengenalan. Periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenalan produk. Kedua, pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. 3. Kedewasaan. Periode pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena
persaingan meningkat. Dan keempat, penurunan. Penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Siklus hidup. Evolusi pasar seperti produk pasar berevolusi melalui 4 tahap: kemunculan, pertumbuhan, kedewasaan, kemunculan sebuah pasar terkecil sebagai pasar laten. Misalnya selama beberapa orang alat penghitung yang berdepan. Pasar memasar dengan aparatus, penggaris geser, dan mesin penambahan jasa. Pertumbuhan jika produk baru terjual dalam kedewasaan. Pada akhirnya bersaing dan melayani semua segmen utama dan pasar memasuki tahap kedewasaan. Pemilih POP dan POD. Titik paritas gerakan kebutuhan keanggotaan kategori dan kebutuhan meningkatkan POD bersaing atau untuk menciptakan kompetitif dalam memiliki perbedaan antara dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk melakukannya. Menciptakan POP atau titik paritas dan POD atau titik perbedaan. Menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut dan manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkolerasi negatif. Strategi pemasaran yang sesuai siklus hidup produk. Positioning dan strategi definisi perusahaan harus berubah seiring dengan berubahnya produk pasar dan pesaing. Berubah sepanjang siklus hidup produk dengan mengatakan bahwa sebuah produk mempunyai siklus hidup. Strategi pemasaran, tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Strategi pemasaran, tahap pertumbuhan. Strategi pemasaran, tahap penurunan. Bukti konsep siklus hidup produk. Kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat dipahami ya.
Bila ada salah dalam pengejaan kata ataupun bahasanya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.